Cut, boleh Cut, sharing Cut. Bagaimana nih cara Cut untuk mentreatment timnya ya, supaya istilahnya supaya tetap semangat nih terus untuk syiar gitu. Kok tiba-tiba juga kayak tertarik untuk berjualan lah ya, atau mensyiarkan Herbamor gitu. Apa yang Cut lakukan sehari-harinya? Jadi alhamdulillah ya, dari sebelumnya memang sudah punya best team dan mereka itu sudah terikat bondingnya sama Cut, sehingga kalau setiap yang Cut edukasi itu mudah diterima oleh mereka. Nah sekarang tinggal untuk memperkuat aja sama mengedukasi lebih dalam. Jadi punya grup khusus tim yang memang itu Cut lihat sesuai dengan potensi mereka, keaktifan, kemauan. Nah, jadi dipisahkan antara konsumen, mitra yang hanya mengkonsumsi untuk sendiri, sama yang benar-benar mau jalan bareng untuk menciarkan Herbamor. Nah, jadi awal-awal itu dengan mitra, kita itu menyamakan visi misi dulu. Nah, jadi kita udah tidak lagi menjalani Herbamor ini sebagai bisnis semata, tapi kita sudah mulai upgrade bagaimana menjadi wasilah kebermanfaatan, wasilah kebaikan. Nah, kita kan sebagai perempuan kan terbatas ya gerak kita kalau kita tidak produktif. Jadi dengan cara inilah kita punya wadah, kita punya jalan, kita punya jembatan. Nah, bagi yang mau bareng-bareng jadi orang yang lebih bermanfaat daripada di rumah scroll, nonton, drakor, ya kan kayak kurang produktif aja gitu ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya aktivitas di luar rumah, hanya ngomong anak, kalau tidak produktif itu rasanya pasti sia-sia, rugi aja di rumah. Nah, mulai menyamakan visi misi bahwasanya kita bergerak syiar Herbamor ini untuk menjadi wasilah kebaikan, kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, jadi jangan fokus lagi di profit, jangan fokus lagi di duit ya, karena memang kalau bisnis yang orientasinya itu adalah duit, itu akan saklek pada waktunya. Nah, iya, dia tidak mentok. Ya kan, banyak tuh bisnis MLM ya kan yang awalnya viral, terus di 2 tahun berikutnya udah down aja gitu, udah hilang, siapa leadernya udah nggak lagi booming. Nah, tapi Herbamor sudah masuk tahun keempat di Aceh itu energinya masih terus on gitu ya, karena kita sudah menyamakan visi misi. Nah, dari itu oke, kalau memang kita satu tujuan, kita jalan bareng. Nah, nanti di situ di perjalanannya Allah akan menyatukan, menyamakan orang-orang yang satu vibe. Nah, alhamdulillah yang memang hatinya sama, tertaut pada visi misi yang sama, akhirnya kita jalan bareng, kita mengedukasi di daerah masing-masing. Nah, alhamdulillahnya tim Cut itu memang ada sekitar 40-an agen itu semua di Aceh. Jadi lebih gampang untuk ngebonding, karena memang di daerah kita akan sering ketemu lagi setelah di grup kita say hello, canda-candaan, dan memang bukan lagi kayak bisnis loh Bu, memang udah kayak keluarga, tapi orientasinya itu untuk hidup sehat. Betul. Kemudian untuk jadi wanita berdaya, sehat kehidupannya, sehat rekeningnya. Nah, jalannya itu jadi jangan body aja yang gendut, tapi saldonya juga harus gendut. Ya, kalau body bisa dilangsingkan oleh Herbamor. Kalau rekening itu ya kita sama-sama syiar. Dan insya Allah pasti akan sesuai dengan yang kita yang kita inginkan, akan jalan dimudahkan sama Allah. Nah, setelah bonding makin kuat, kita juga mulai mengatur agenda. Misalnya kalau kayak bulanan kita ada meet up yang setiap bulan sama tim gitu. Nah, di setiap kegiatan itu kita variasikan. Nah, misalnya kayak kemarin menjelang kurban, kita bikin kajian tentang kurban. Kemarin di yang terdekat ini 17-an Agustus kita bikin games gitu. Iya, pas Ramadan kita bikin bukber bareng. Pas Idul Fitri atau Idul Adha kita bikin halal bin halal. Pokoknya setiap bulan itu kita variasikan agenda supaya tim terus merindukan pertemuan yang kita agendakan. Jadi setiap bulan itu jadi agenda yang tunggu-tunggu gitu. Seperti agenda itu bulanan ya, kalau tahunan ada meet and greet langsung bersama owner. Nah, jadi itu
agenda tahunannya. Kemudian ntar ada kurban juga, kita tim kurban atas nama Herbamor Family Aceh, tim Aceh gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang membuat akhirnya saya sama tim itu makin deket, makin erat. Dan memang tujuannya itu nggak cuma jadi sahabat di dunia, nggak cuma jadi keluarga di dunia, tapi jadi keluarga dan sahabat sampai surga. Dan wasilahnya itu Herbamor, karena sejalan ya semuanya. Betul. Dari ibunya, dari bapaknya, dari produknya, dari visi misinya, kemudian dari semuanya menjadi jembatan kebahagiaan orang lain, cintanya, keberkahannya, pokoknya Masya Allah berlimpah ruah di sini di Herbamor, sehingga kita semua merasa nyaman ngejalaninnya, bukan lagi sekedar bisnis. Oke. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi kita bisa ngelihat ya, lihat tuh Cut betapa berbinarnya ya menceritakan tentang Herbamor ya. Masya Allah. Semangat banget ya, kita jadi bisa menangkap gitu energinya. Cut ini memang wah membara sekali ya teman-teman. Tapi Darahnya Cut Nyadin. Cut Nyadin. Tapi gini teman-teman, ini tadi yang bisa saya simpulkan lagi adalah ternyata Cut, saya melihat dari bondingnya ya, kuncinya Cut dengan tim adalah bondingnya teman-teman. Jadi memang Cut ini selain punya grup WA sendiri yang khusus tim ya, betul ya. Itu tim inti masih disortir lagi, tim yang memang benar-benar mau bergerak lebih dahsyat lah. Dan saya melihat Cut ini sudah bagus manajemen delegasinya, karena memang tidak boleh seorang leader itu one man show teman-teman. One man show artinya apa? Artinya semuanya dikerjain sendiri, enggak. Nah saya ngelihat Cut ini, dia kan punya timnya itu kan kebanyakan adalah agennya, ya kan begitu. Nah Cut ini melihat ada beberapa potensi dari agen-agen yang misal nih, si ini pinter nge-MC, ya dia bisa ngelihat tuh, tim ini pinter koordinasi, tim ini manasin grup pinter. Jadi Cut yang saya lihat bukan dia sendiri yang nge-handle timnya untuk setiap hari, memang dia ada, tapi dia pintar delegasi sehingga apa yang menjadi fokusnya dia bisa lebih tertuju ke sana gitu, sehingga hal-hal teknis seperti yang ada di timnya biasanya apa tuh, kamu misal si Rini, nah iya dia kalau di tim Aceh itu sendiri sudah melihat potensi setiap tim itu, jadi mulai melihat tim itu kelebihan mereka. Misalnya ada tim yang memang public speakingnya bagus, setiap acara dia berdayakan menjadi presenter di betul. acara tersebut. Kemudian misalnya kayak Kak Rini itu ketua kelas DBH, dia kurang public speakingnya kurang, tapi cermat, detail, knowledge-nya oke. Jadi jadikan delegasi untuk mengontrol pertanyaan, komplain, dan dia sebagai juga, ketua kelas untuk membimbing DBH di Aceh. Kemudian yang yang jago bikin konten, ngedit video, itu setiap pertemuan, setiap MG, meet up bulanan, itu mulai diberdayakan dia sebagai PJ dokumentasi. Jadi semua tim-tim yang udah berjalan bersama, seiring dari waktu kita bisa tahu potensi mereka. Nah sehingga kita manfaatkan sebagai mana keahlian mereka masing-masing, ditempatkan di posisi masing-masing, sehingga nggak cuma Cut, jadi semua jalannya itu dengan enjoy, karena memang diterima skillnya, kemudian diapresiasi, dikasih panggung. Nah jadi alhamdulillah semakin hari semakin lama berdatangan terus ya, maksudnya kayak alhamdulillah ya, Meet and Greet Aceh ini udah di luar target karena semua saling mengisi. Yang jago bikin drama, ngeluarin idenya di situ, yang ngedit ada bagiannya. Jadi dari internal sendiri Bu, dari tim agen sendiri, nggak ada yang di luar Herbamor, memang dari mitra sendiri. Kita sama-sama ya Cut sudah menjadikan Herbamor ini wadah untuk kita berkreasi, untuk kita produktif agar kita lebih bermanfaat. Kalau kalian ibaratnya teman-teman bisa ngedit video, jadilah potensi ini agar kalian bermanfaat. Ada 140 peserta MG yang akan menonton editan kalian, yang akan menonton edukasi kalian. Kalau teman-teman semua bisa ngedesain flyer segala macam, ya udah di situ potensinya. Siarkan itu, benar-benar berdayakan keahlian itu agar menjadi manfaat buat orang lain. Jadi cuma koordinir aja, bagian ini selesai nggak, bagian ini selesai nggak. Cuma benar-benar sebagai leader itu nggak cuma ngontrol aja, koordinir sama ngontrol, datengin PJ masing-masing, udah selesai Bu. Masya Allah, enjoy sekali memang Herbamor. Sekali ya, betul ya. Nah
Ini pasti teman-teman juga penasaran ya, kok bisa ya? Cut, ini sorry ya, aku kecut dulu ya, karena aku tertarik banget nih, jangan sampai kita keputus dulu ya. Tidak apa ya? Karena tidak semua orang bisa nge-grab dan membuat orang menjalankan apa yang sesuai dengan kita mau, betul nggak? Maksudnya gini, dengan tidak terpaksa. Betul. Saya ngelihatnya Cut selain memang punya kekuatan di situ, saya yakin banget kok pasti Cut juga memberikan apresiasi, betul nggak Cut? Benar. Apresiasi itu bisa dari bentuk yang terlihat nyata atau yang tangible, yang nggak terlihat. Kalau yang nggak terlihat, otomatis pasti kasih sayang dan ketulusan Cut yang bisa dirasakan oleh tim ya. Tapi yang terlihat, saya yakin Cut itu juga pasti ada budget sendiri untuk teman-teman yang memang ikut membantu Iya, benar. Terus juga Cut juga mengapresiasi dengan berbagi hadiah dan juga produk gitu untuk timnya. Jadi saya ngelihat itu adalah bukan segala sesuatu yang bisa dibilang suatu kehilangan ya, malah itu adalah modal kita bagaimana untuk membuat tim dan orang-orang yang kita sayangi itu merasa diapresiasi ya teman-teman. Jadi untuk para leader jangan merasa memberikan sesuatu kepada timnya itu menjadi sebuah kehilangan ya, tapi itu maksudnya sebenarnya sedekah ya, kalau kita niatin sedekah ya teman-teman. Tapi juga mereka ini merasa diapresiasi, oh iya ya ternyata Cut memberikan aku oleh-oleh, misal kamu dari luar negeri ya kan, misal nih ya dari luar negeri kamu datang, kamu membawakan oleh-oleh untuk para tim, itu kan bentuk perhatian yang luar biasa gitu. Kok di bisnis ini lain ya, ternyata leadernya sangat detail gitu, memperhatikan kita, inget loh. Jadi bukan hanya hadiahnya yang dilihat, tapi bentuk dari oh ternyata aku diingat, dan itu adalah apresiasi yang luar biasa, memang dibutuhkan oleh setiap manusia teman-teman. Itu ya, jadi kuncinya di situ teman-teman bisa duplikasi nih apa yang Cut dan Neneng lakukan, karena memang kedua tim yang hebat ini ya, buat saya ini memang tim handal gitu, memang sudah melakukan itu. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, mungkin untuk para leader pasti tahu sekali bahwa memang ibu mengajarkannya juga seperti itu gitu. Role model, iya, ini lah role model. Kita tuh sebenarnya duplikasi owner, duplikasi ibu, karena setiap ibu keluar negeri ya pasti ada aja tuh sempilan oleh-oleh. Kemarin baru pulang umroh, itu semua distributor dapat oleh-oleh umroh. Jadi ibu tuh bukan sekedar teori, tapi sebenarnya sudah dilakukan gitu. Jadi kita para distributor itu tinggal menduplikasi apa yang sudah ibu lakukan. Itulah yang membuat kita para distributor tuh makin happy, makin senang, makin cinta di sini. Udah punya berkah. Pokoknya insya Allah sampai kapan Bu? Sampai nenek-nenek lagi deh. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan happy terus. Masya Allah, bukan di situ aja jalan-jalan. Ayo kita kemana? Pergi berangkat. Iya, gerek koper. Semenjak Herbamor aja nih, gue jadi suka keliling-keliling sampai ke luar negeri. Ini seru nih. Oke. Sampai bisa ngerasain salju tuh wasilah Herbamor. Oke, ini seru teman-teman. Kita tanya ya. Sebenarnya apa sih pencapaian ya? Kita tanya nih. Neneng, pencapaian lo yang paling menurut kamu selama di Herbamor, aduh ini yang benar-benar kayak bikin, aduh Masya Allah ya akhirnya ya kecapai juga gitu, atau yang kira-kira bikin kamu tuh merasa kayak, wah ternyata bisa ya lewat wasilah bisnis. Boleh nggak beberapa di spill ya? Masya Allah terlalu banyak. Aduh. Masya Allah terlalu banyak yang sudah Neneng dapatkan di bisnis Herbamor. Yang paling membuat terharu yaitu mimpi punya rumah yang nyaman. Masya Allah. Itu sih seperti di luar logika Neneng sendiri Bu, karena nggak terbayangkan 2 tahun ya, di tahun kedua betul, di tahun kedua Cigu alhamdulillah atas izin Allah bisa membangun rumah tanpa pinjam bank gitu ya, tanpa riba, cash ya, dengan tanpa juga bertahap, karena dulu awal pembangunan rumah yang pertama itu bertahap gitu ya. 10 tahun baru apa ini benar-benar langsung gitu ya.
di tahun kedua Herbamor bisa bangun rumah itu menghabiskan dana lebih dari 1 M. Iya, Masya Allah. Masya Allah, itu yang sampai Cigu tuh sampai nangis gitu, sampai pas syukuran pun nangis terus kayak enggak, ini tuh mungkin mimpi yang kalau pakai logika manusia itu nggak nyampe ya, nggak nyampe ya, 10 tahun lebih, 20 tahun lagi, karena tahun sebelumnya Cigu sudah berhasil membeli mobil cash, mobil baru dengan cash. Tahun berikutnya bangun rumah, ya kan? Teman-teman bayangin ya, tahun pertama beli mobil dia cash ya, itu ratusan juta ya. Terus habis itu tahun kedua dia PMI Bu mau beli tanah sebelah, mau bangun rumah ya. Alhamdulillah tercapai, sampai sekarang rumahnya udah jadi, udah dibikin buat pengajian dan segala macam, udah cakep lah ya, Masya Allah. Wasilah Herbamor. Udah gitu yang ketiga tentunya yang benar-benar kalau ibu sih perjalanan kita ke Baitullah tiap tahun sih. Nah, itu benar-benar. Ini juga nggak bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah semuanya sampai bisa mengumrahkan guru, mengumrahkan keluarga. Aduh, Masya Allah, itu nggak tahu deh. Ini bisnis Herbamor banyak banget keberkahannya, itu yang membuat Neneng tuh udah Allah bismillah. Sampai nenek-nenek sampai pokoknya ikut ibu terus lah bismillah, karena banyak banget keberkahan di sini, banyak banget tolong orang di sini, banyak banget doa di sini, sampai bisa tiap bulan menyantuni anak-anak yatim. Masya Allah. Yang mungkin dulu nggak seberapa nyantunya, sekarang bisa berkali-kali lipat, yaitu wasilah Herbamor, bisa kurban tiap tahun. Masya Allah, ibu sudah nggak tahu ya, ini atas izin Allah, kemudahan demi kemudahan Cigu dapatkan di bisnis Herbamor. Ini tentunya wasilah ridho ibu juga nih, owner Herbamor yang begitu luar biasa. Makasih ibu. Sama-sama saya. Karena bisnis sebelumnya Cigu belum dapat apa-apa, tapi di sini Cigu dapatkan semuanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Singkat banget, 4 tahun itu singkat banget. Iya, jadi itu baru bentuk yang material ya teman-teman ya. Kita nanya lagi yuk ke Neneng yuk, apa sih sebenarnya yang bikin dia benar-benar jatuh cinta ke bisnis ini gitu, yang di luar tentunya margin ya, itu kan sesuatu yang logik banget gitu. Maksudnya siapa sih orang yang nggak mau berbisnis atau berusaha terus nggak dapat untung? Nggak ada lah, kita semua pasti pengennya juga dapat untung kan begitu ya. Tapi kita jangan ngomongin untung dulu ya yang sekarang, karena memang untungnya di Herbamor tuh luar biasa teman-teman. Aduh, kalau teman-teman tahu marginnya itu emang menggiurkan sekali gitu. Nah sekarang kita tanya sama Neneng, apa yang membuat dia yang di luar keuntungan ya, apa yang membuat kamu benar-benar klik gitu di hati kamu ya dari Herbamor ini, sebuah brand yang kamu nggak kenal sebelumnya sama sekali, kamu nggak tahu. Apalagi kita jauh ya kan, Herbamor kan di Malang ya teman-teman, pasti udah tahu pusat itu di Malang, kantornya di Malang, pabriknya juga di Malang, ownernya juga tinggalnya di Malang. Lalu Allah mempertemukan lah ya, Masya Allah tabarakallah, mempertemukan kita yang Neneng dari Tangerang, Cut dari Aceh. Kan kayaknya kalau dipikir logika kayaknya nggak nyambung gitu ya, tapi yang membuat kalian tiba-tiba memutuskan nih, ibaratnya udahlah gue kayaknya join aja nih di sini nih. Selain mungkin produk atau apa, boleh cerita nggak biar teman-teman tuh tahu gitu bahwa memang bisnis ini berbeda dengan bisnis yang lain. Neneng dulu boleh Neng. Herbamor ini benar-benar berbeda, pokoknya beda banget. Mulai dari ownernya juga beda. Itulah yang membuat Neneng tuh makin cinta, makin happy di sini ya. Itu pertama dari owner. Masya Allah, ini bukan hanya sekedar owner kalau Neneng bisa bilang ya. Karena sudah kayak teman, bisa jadi kakak, bisa jadi ibu. Pokoknya paket komplit lah ya, ngebondingnya dapet gitu ya. Jadi Neneng bukan hanya diajarin jualan gitu. Bukan aja mungkin kalau jualan terus memang bosan ya, keuntungan terus, tapi di sini Neneng dapetin keluarga baru yang dari Sabang sampai Merauke. Kita sering kumpul, sering bertemu, selalu silaturahmi, dan ibu yang menyatukan itu semua. Yang selanjutnya yang membuat Neneng itu semakin cinta di sini memang itu produknya juga, Bu. Karena Neneng nggak tahu wasilah produk ibu, wasilah itu tangan ibu
produk-produk yang Ibu ciptakan itu memberikan banyak banget manfaat, banyak banget kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Setiap ada testimoni itu bikin Neneng nangis, bikin kayak ya Allah, alhamdulillah ya dia bisa puasa gitu, bisa sholat sambil berdiri, wasilah terusnya makin harmonis rumah tangganya. Kemudian belum lagi yang pelan-pelan bisa nutupi kebutuhan rumahnya, keluarganya, itu belum lagi yang promil berhasil itu tak terbayarkan. Begitu keuntungan itu tidak terbayarkan dengan testimoni-testimoni yang terus berdatangan. Itu nggak bikin Kak. Semua datang dengan sedih aja, dengan tiba-tiba konsumen Cigu, alhamdulillah ya Allah, bersyukur banget ketemu Herbamor gitu. Makin cantik baik saya, makin hilang, makin dipuji suami. Kemudian alhamdulillah Cigu 10 tahun ikhtiar promil gak berhasil wasilah. Rutin Herbamor, badan langsing, kemudian berhasil promil. Itu sungguh luar biasa Bu. Masya Allah. Pokoknya itu yang bikin Neneng tuh semakin semangat, semakin cinta, semakin benar-benar semakin istiqomah menebar kebaikan ini, Masya Allah. Karena nggak pengen produk sebagus ini dikonsumsi sendiri. Neneng pengen semua orang bisa merasakan manfaat dari produk ini, dan Neneng juga pengen semua tim Neneng juga, semua konsumen nanti dari mulut ke mulut bisa menceritakan betapa bermanfaatnya, betapa luar biasa dari produk ini. Gitu ya. Jadi, aduh jadi terharu saya. Dari tadi Neneng selalu menyebut owner, sebenarnya saya tuh gimana ya teman-teman ya, saya tuh cuma bisa ngasih cinta sama ketulusan, dan saya yakin gitu mitra semuanya, Maria, Cut, Neneng tuh merasakan itu semua gitu, yang tidak ada hal lain gitu selain memang ingin mereka semua menjadi perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang hebat, yang bukan hanya bisa berdikari untuk diri sendiri, tapi juga jadi jembatan sekali lagi gitu. Untuk apa? Untuk rezeki bagi orang lain, jembatan wasilah kesehatan lewat produk Herbamor, jembatan kebahagiaan lewat teman-teman semuanya. Kan kalau makin harmonis dengan suami, otomatis kita insya Allah juga akan dapat pahalanya lah ya, dari yang tadinya karena ada tuh satu testimoni karena lama nggak punya baby ya, terus akhirnya ada mau pisah gitu. Alhamdulillah loh, lewat wasilah Herbamor teman-teman, Allah berikan kepercayaan untuk punya baby gitu ya, akhirnya jadi harmonis lagi. Nah itu kan insya Allah pahalanya ngalir kan ya ke para mitra yang memberikan informasi dan juga treatment si customer ini tadi kan begitu ya. Jadi di Herbamor ini memang luar biasa teman-teman. Saya ngerasa Allah tuh ngasih saya ya dan juga Pak Seto itu satu tempat di mana kami ngerasa bukan hanya tentang uang semata, tapi di sini tuh seperti panggilan jiwa, panggilan hati gitu. Oh ini memang yang harus kita lakukan gitu, untuk menolong banyak orang lewat produk-produk Herbamor, untuk memberikan secercah kebahagiaan dan harapan teman-teman. Allah itu lewat kami ya, insya Allah ini mudah-mudahan memang kami dipilih untuk menjadi wasilah itu ya kan teman-teman ya. Itu yang selalu Ibu sounding ke teman-teman mitra semuanya, ayo dilurusin lagi niatnya, kita jadi wasilah kebahagiaan, kita jadi wasilah rezeki buat orang lain, untuk wasilah kebahagiaan untuk diri sendiri dan rezeki untuk diri sendiri. Kalau Cut sendiri, kita akan bertanya lagi nih, pertanyaan yang sama seperti Neneng, apa yang membuat kamu tertarik Cut? Karena kita jauh banget loh Cut, iya, kan dirimu di Aceh ya. Rasanya nggak mungkin gitu ya, jarak kalau ngitung jarak, ongkir rasanya udahlah. Tapi yang membuat ini kalau diceritain bikin mewek sebenarnya. Dari dulu kita bisnis bareng, tapi kita nggak pernah ketemu ya. Iya benar. Nggak pernah ketemu di bisnis Herbamor aja, hampir setiap tahun kita ketemu Cut. Iya, jadi yang memang yang bikin pertama kali Cut itu nge-click sama Herbamor ini memang Mama Linnya gitu. Bener, jadi dari awal gabung itu bener. Di Aceh kan nggak punya leader tuh, jadi ya langsung menghubungi Mama Lin, ini kayak bukan owner tapi kok
responnya luar biasa, fast respon, kemudian ngayomi. Jadi ngerasa kayak ini sosok yang bukan sekedar owner gitu loh. Dari awal udah ngeklik dari sosok ibunya gitu. Jadi mungkin kalau ibu yang nggak humble kayak gini, ya udahlah, biasa aja gitu. Dari brand-brand lain juga begitu ownernya, tapi ibu beda gitu. Dari awal langsung fast respon, dan apapun yang memang keluhkan, sharing, selalu ada solusi sama ibu gitu. Diemong, diayomin, diarahkan. Butuh ngisi kelas preview, ibu hadir. Butuh ibu untuk nge-treat tim, ibu oke. Ibu datang ke MG, ibu langsung ACC. Kemudian ibu semuanya dah curhat, bahkan hal-hal internal ibu denger sampai berjam-jam teleponan. Ya Allah, rasanya gimana lagi ada owner yang kayak gini gitu kan. Tapi sejujurnya ya Coach Jet ya, emang semenjak ketemu ibu nih, kehidupan Cigu tuh banyak banget berubah, terutama bener. hubungan Suami istri, iya. Jujur, Lihat role model, dan bukan cuma ibu, bapak juga ya. Awal mula ibu sih, karena kita komunikasi sama ibu. Terus pertama kali ibu ke Aceh itu ngelihat ibu sama bapak itu benar-benar menjadi gold couple ya. Masya Allah, ini bukan sekedar pasangan bisnis, tapi pasangan inspirasi dunia dan akhirat gitu ya. Masya Allah, kebaikan Pak Seto, kebaikan ibu pas ke Aceh itu memang benar-benar bikin kita terharu gitu ya. Pokoknya kalau menceritakan kebaikan ibu tuh ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah terus, dikasih umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Dan doa yang selama ini yang sering kita ulang-ulang, ya Allah sampaikan hamba ke Baitullah, itu kayaknya dari masa SMP, SMA gitu, kuliah itu terus diulang gitu kan, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Maksudnya Allah kabulin ya terserah Allah. Dan cuman dalam waktu 1 tahun di Herbamor, jadi Herbamor menyediakan reward Baitullah yang memang mudah banget dicapai oleh mitra, karena memang repeat order produknya, manfaat produknya itu kerasa banget. Dan Masya Allah, Tabarakallah, reward Herbamor itu memang langsung go Baitullah. Dan Alhamdulillah Herbamor yang mewujudkan mimpi itu, Bu. Sama suami lagi pergi umrohnya, Masya Allah. Masya Allah, bareng suami itu kan doa yang terus diulang-ulang, dan wasilahnya tuh Herbamor gitu yang mewujudkan semua. Dan sebelum umroh juga ada duitnya untuk daftar haji, karena memang dah azam ya Allah, jika memang bisnis ini jadi wasilah kebaikan, ketaatan hamba kepada muridoi gitu. Jadi kayak Allah pun mudahin jalannya gitu, sehingga apa yang diminta Allah tuh kayak checklist gitu ya. Maksudnya sebelum gabung Herbamor, Jakarta aja nggak pernah lihat. Kita di Aceh tuh ujung Sumatera ya, nggak apa-apa mahal gitu kan anak kampung gitu kan. Maksudnya ya dulu kecil besar itu di Losmawe, 8 jam dari ibu kota provinsi Aceh gitu kan. Tiba-tiba ketemu bisnis yang memperjalankan bisa ke Jakarta pertama kali naik pesawat itu karena udah gabung sama Herbamor gitu kan. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan ke Singapura, nggak pernah terpikirkan pada sebelumnya ya. Pernah keluar negeri ya. Masya Allah. Lihat salju pertama. Lihat salju sama ibu, sama bapak, sama kakak DB. Jadi kita tuh kalau menceritakan apa yang didapatkan dari Herbamor ini memang benar-benar keberkahan yang berlimpah. Bukan hanya berkah, tapi berlimpah berkahnya berdatangan kayak gitu. Termasuk juga di saat orang tua butuh, kadang kan nggak berani ya bilang ke kita gitu kan, butuh ini nih, langsung bisa kita bantu gitu. Apalagi adik-adik kan dalam pendidikan nih, semua ayah udah almarhum. Jadi ya ke siapa lagi orang tua berharap gitu kan selain ke anaknya. Dan di saat mereka butuh bisa gitu langsung ada. Yang jumlahnya kalau nggak bisnis Herbamor mungkin nggak bisa punya penghasilan segitu untuk bantu orang lain gitu. Kalau untuk sendiri udah tercover, tapi untuk ngebantu orang lain itu kalau nggak lebih ya nggak bisa. Alhamdulillah bisnis Herbamor ini benar-benar pemasukannya dengan cara yang cepat, mudah, dan ngeluarinnya juga bahagia gitu. Semua mengalir ke jalan-jalan kebaikan. Masya Allah, Bu, Masya Allah. Kemudian produknya juga manfaatnya luar biasa, testimoni. Dan yang paling nges itu ya testimoni sendiri dulu ya. Promil itu kan ya kalau kita bisa ngurusin orang itu pasti ya DBH pasti langsing ya teman-teman. Gak ada yang gak langsing kalau udah ikut metode DBH. Tapi kalau
promil ini coach ini nggak bisa menjamin ya, karena memang itu hak prioritasnya Allah. Tapi ketika kita yakin kalau produknya ini adalah menjadi wasilah, itu Allah itu kayak langsung pun aja gitu. Alhamdulillah promil ini yang paling luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Ya maksudnya di anak ketiga juga minta ya sama Allah, ya Allah izin punya keturunan dari laki-laki gitu kan, dan langsung dikasih sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu memang diri sendiri yang paling merasakan. Kemudian juga ketika testimoni dari para tim konsumen-konsumen yang dulunya suntik insulin, setelah fokus DBH, minum produk Ramcin Nonja, udah nggak harus cuci darah lagi, itu ya Allah, itu setiap hari baca testimoni itu langsung netes air mata, ya Allah, ternyata ini jalan kita menjadi wasilah kebaikan buat orang lain, karena kita nggak bisa ngapain-ngapain kan di rumah selain memberdayakan diri untuk jadi orang yang bermanfaat. Dan ketika testimoni itu datang, kita ada, walaupun kadang kita nggak kenal, tapi ada rasa kepuasan sendiri gitu. Sehingga ini yang menjadi power kita bertahan di bisnis ini untuk terus syiar, untuk terus meluaskan manfaat ini. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu, udah menciptakan produk, udah menyebar cinta yang luar biasa. Masya Allah. Aduh, ini ya dari podcastnya ini dari ketawa ada, nangis ada gitu ya. Tapi ini penasaran nggak sih teman-teman, dari tadi yang ngoceh kan Neneng sama Cut ya. Kita tanya coba ya. Ini juga luar biasa. kan Ini juga perempuan hebat. Dulu apa? Luar biasa. Titik baliknya apa ya? Iya, Kita dengar. Kayaknya lebih seru ini sih. Maria, sebenarnya apa Aduh, yang gitu. membuat Maria nih akhirnya klik, jatuh cinta, dan juga istilahnya akhirnya ikut semangat lah untuk syiar bareng. Apalagi sekarang nih luar biasa ya konten-konten dia Iya, ya. bagus, Maksudnya, edukatif banget. Maksudnya benar-benar niat gitu ya. Konten kreator sudah levelnya. Benar-benar teman-teman semuanya akhirnya mendapatkan inspirasi juga, ya nggak Neng? Ya kan, banyak insight dari Maria gitu, terutama untuk konten-konten Konten-konten. edukasinya, terus konten-konten kreatifnya, terus bagaimana caranya dia membuat ide-ide, dan juga tim yang luar biasa yang pasti membantu Maria juga kan di dalam produksi sebuah konten lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena Maria juga keren sih sebagai leader, ini beberapa kali sudah menginterview agen-agennya ya, bisa dibilang kayak gitu ya, agen, reseller, customer. Nah seperti itu. Ini unik ya, karena baru di Herbamor itu seorang DB benar-benar konsen ke dalam mengulik ya timnya dan juga customernya, lalu dibuat podcast seperti ini supaya apa? Saya yakin supaya teman-teman itu mendapatkan insight, mendapatkan ilmu, mendapatkan semangat gitu. Nah Maria, apa sih yang ngebuat kamu ya Maria dari awal tuh kayaknya aduh klik banget, oke gue jalan nih di sini nih, aku niatin banget nih jadi DB nih. Nah karena tahu banget nih aku perjalanannya Maria. Dan Maria sempat mati suri ya Bu ya.